Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ternyata aura kasihan itu ada dua, Mas Pai. Ya. Ada dua. Pertama adalah murmi. Murmi itu artinya memelas. Jadi kalau ada orang yang kelihatan memelas, nanti auranya aura apa tadi? Kasihan ya. Yang kedua adalah agresif. Agresif itu suka marah-marah. Nah ini juga bagian dari yang namanya ya aura kasihan. Dan saya lihat hari ini kelihatannya auranya aura apa ini? Aura ya. Auranya aura kasih semua ya. Seperti ketua PKK kita Bu Haja Tini dan juga ya yang saya juga baru mengenal hari ini Bu Haja Raden Roro Utami Ajeng Sudi Utomo SHMKN ya. Selamat datang Bu Ajeng dan teman-teman yang luar biasa ya di Nako Center. Kita hari ini akan belajar satu istilah. Pertama adalah hari ini kita belajar karakter dulu. Yang kedua baru besok bicara public speaking ya. Di Indonesia pemecah rekor muri dengan peserta terbanyak pernah dimecahkan oleh motivator bernama Andri Wongso. Andri Wongso itu audiennya 13.000 orang satu seminar di Istora Senayan. Andri Wongso ya. Sebelumnya ada Tung Desem Waringin 10.000 orang. Ada ISQ itu 8.000 orang. Nah yang berdiri di hadapan ibu-ibu 18.000 orang ya. Teman-teman luar biasa ya. Ini kurang lebih sebanyak ini lah 18.000 orang ya. Dan memang butuh skill ya. Butuh skill dan butuh sikil ya. Jadi butuh skill dan sikil ya. Jadi sikil itu kalau di bahasa kampung saya, bahasanya orang tuanya Bu Ajeng juga adalah action, sikil ya, gerakan, sikil ya. Tapi juga kita butuh skill. Skill aja gak ada skill ya nggak bisa juga betul ya. Jadi skill itu namanya modal dengkul adalah skill. Tapi skill itu adalah modal usaha, bisa dengan cara ya, bisa dengan cara kolaborasi juga modal namanya skill. Dan skill itu bisa dilatih kalau kita mau belajar ya. Termasuk saya nulis buku pun karena skill, karena terlatih. Ada 12 buku di Gramedia juga terlatih. Nah bicara juga sama, skill karena kemudian terlatih, terbiasa. Kalau ya jangan nunggu kemudian nanti ya menjadi baru bicara. Mulai latihan bicara aja, dan itu menjadi salah satu hal yang menarik. Karena insya Allah ya apa yang nanti disampaikan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Allahumma amin. Jadi saya bahagia dan bersyukur semoga ibu-ibu, bapak-bapak juga ada bapak sini ya. Ibu-ibu dan bapak ya. Bahagia juga, istilah saya adalah bahagia tanpa syarat ya, bahagia tanpa syarat. Baik, dan selain itu saya juga mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang punya teladan yang sempurna. Ya, dari kecil sampai wafat Rasulullah itu jelas semuanya, sehingga kita punya role model tuh clear, jelas ya. Islam tuh role modelnya jelas sekali. Coba salah satunya adalah kalau ada orang susah memaafkan, mungkin role modelnya bukan Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah orang yang bahkan ya hidupnya penuh dengan penderitaan, kesulitan, ancaman, bahkan rencana pembunuhan, meninggalkan kota kelahiran Mekah menuju Madinah. Bahkan istrinya wafat dari kaya raya menjadi sulit keuangan. Dan pada saat Rasulullah berhasil kembali dari Madinah dengan begitu banyak pasukan dan bisa menguasai Mekah, bahkan penduduk Mekah ketakutan waktu itu. Dan kemudian Rasul dengan pasukannya masuk ke dalam Mekah sambil mengatakan, Hada yaumil marhamah. Ini adalah hari cinta, hari kasih sayang. Padahal bisa membalas dendam. Maka di buku saya tulis bahwa orang kuat itu adalah orang yang bisa membalas dendam, tapi memilih jalan memaafkan. Rasul bisa balas dendam, tapi milih memaafkan. Nah kalau ada orang yang susah memaafkan tuh pasti auranya aura kasihan. Karena di buku saya, kalau ibu-ibu punya satu musuh saja, saraf yang bekerja 360. Lelah, capek, kehilangan produktivitas, pengennya tidur, ngantuk, pewek, nonton,
non TV nonton dia, betul ya? Tidur aja gitu aja. Ya, dia sudah kehabisan, otaknya sudah lelah karena menyimpan itu baru satu orang yang kita benci. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Nah, di organisasi tempatnya seperti itu. Kenapa? Karena di organisasi itu kita belajar human transformation, belajar menjadi orang yang terasah. Kadang-kadang dijatuhkan, kadang-kadang diremehkan, kadang-kadang diledek, kadang-kadang dianggap gak mampu, kadang-kadang dianggap gak layak. Itu biasa-biasa aja. Maka di dalam buku saya tulis Bu Haji Ajeng bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya. Pisau tajam kalau sering diasah. Bayangkan pada saat pisau diasah oleh batu, dia teriak, menjerit, sakit. Tapi setelah diasah tajam nggak? Tajam. Ya, manusia yang asah adalah manusia-manusia lainnya. Semakin banyak kita diasah, diremehkan, dikucilkan, dinolkan, malah kita jadi loh. Saya ini bisa gini karena biasa diremehkan. Ayah saya tukang beca, petani miskin.